Listiawati dengan NIM 22125101115. Hari ini kita akan bahas tentang Android 16, sistem terbaru dari Google yang resmi rilis di bulan Juni 2025. Android 16 ini bukan hanya sekedar pembaruan biasa, tetapi AI bawaan, desain baru, dan keamanan yang jauh lebih kuat. Tanpa berlama-lama kita bahas satu persatu. Yang pertama, fitur AI dan integrasi Gemini. Android 16 jadi versi pertama yang benar-benar mengandalkan AI dalam efisiensi. Sekarang, Google memperkenalkan Gemini Assistant yang bisa memahami konteks aktivitas kita. Contohnya, misalkan aku bilang, tunjukkan foto aku yang aku ambil minggu lalu di Bandung dan kirimkan ke Messenger. Maka sistem akan langsung buka ke galeri, mencari foto Bandung, siapkan pesan, dan itu akan dikirimkan. Selain itu juga ada namanya AI Notif Summary, yaitu fitur yang bisa meringkas notifikasi panjang seperti email, pesan di grup, jadi versi singkat yang mudah dibaca. Lalu di keyboard ada Smart Compose dan ER Replay. Yang ini bisa menyesuaikan gaya tulisan Anda seperti gaya formal, santai, ataupun profesional. Oke, yang kedua, ada performa dan efisiensi sistem. Android 16 mempunyai teknologi baru yang bernama Dynamic Performance Management yang otomatis menyesuaikan daya CPU dan GPU sesuai kebutuhan. Artinya, ponsel bisa lebih cepat saat dibutuhkan, tetapi tetap hemat baterai. Mirip-mirip sih dia seperti iPhone. 3. Keamanan dan privasi. Google benar-benar serius di Android 16 soal keamanan. Pertama, ada USB port blocking. Jadi di sini kalau ponsel kalian terkunci, port USB otomatis akan menonaktifkan supaya data kita tidak bisa diakses dengan orang lain. Nah, yang kedua ada namanya offline lock dan factory reset. Jadi kalau kalian ponselnya dicuri, misalkan ponsel kalian dicuri, pencuri nggak bisa tuh mereset dan membuka paksa perangkat Anda tanpa akun Google. Dan satu lagi yang keren itu ada private space. Jadi kita di sini punya ruang pribadi yang terpisah dalam ponsel, lengkap dengan sidik jari khusus atau kata tanda. Ini cocok untuk aplikasi sensitif seperti mobile bank, data pekerjaan, atau yang keempat ada tampilan dan aksesibilitas. Tampilan Android 16 ini membawa desain baru yang disebut dengan Natural 3 Expansion. Ikonnya lebih hidup, warnanya lebih lembut, dan wallpapernya bisa menyesuaikan siang ataupun malam. Jadi kalau misalkan kita siang, itu akan wallpapernya yang cerah. Kalau malam itu yang agak gelap supaya tidak merusak mata. Yang kelima, Android 16 mempunyai kompatibilitas dan jadwal rilis. Android 16 pertama kali hadir di Pixel 8 dan 8 Pro, lalu akan menyusul Pixel 7 dan 6. Untuk merek lain seperti Samsung, update berbasis One UI 8.0 akan mulai hadir sekitar bulan Desember 2025. Namun, kemungkinan untuk brand seperti Xiaomi, Oppo, dan Vivo kemungkinan itu akan mulai di awal tahun baru 2026.
Jadi kalau kalian nanti mau akan update ke Android 16, pastikan baterai Anda di atas 50%, koneksi Wi-Fi yang stabil dan ruang kosong minimal 10 GB. Yang keenam, selain canggih sistem operasinya, kita mempunyai fitur-fitur yang menarik di Android 16. Ada apa aja? Yang pertama itu ada Sizable Windows. Itu aplikasi bisa di-add ukurannya seperti di komputer. Yang kedua ada Aurocast dan Spatial Audio, yaitu pengalaman suara 3D dan bisa berbagi beberapa audio ke headset. Yang ketiga, Gen Dashboard 2.0. Tampilannya itu akan VPN, control streaming, mode AI booth saat bermain game. Yang keempat ada Ultra HDR video, rekam video dengan warna dan kontras yang lebih cerah dan lebih hidup. Yang kelima ada satelit SMS support. Jadi di sini kalian bisa mengirim pesan darurat tanpa sinyal. Oke, kalian sudah tahu dengan kelebihan Android 16 ini. Wah, saya sih juga nggak sabar mau update, tapi saya mau cek dulu nih handphone saya, kira-kira ruangannya cukup tidak. Jadi Android 16 ini membawa lompatan besar dalam hal keamanan, AI, dan desain visual. Kalau kamu perangkat baru seperti Pixel, Samsung S seri, updatean ini wajib banget deh kamu coba. Nah, segitu aja nih penjelasan saya tentang Android 16. Nah, menurut kalian Android 16 ini worth it gak sih untuk kita upgrade? Coba tulis komen dan pendapatmu di kolom komentar ini ya. Terima kasih sudah nonton.